Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam sekolah minggu online pagi ini. Pagi ini kita akan memasuki pelajaran keempat dengan judul Keluarga sebagai Balai Latihan Hidup. Firman Tuhan yang mendasari pelajaran hari ini diambil dari Kejadian pasal 37-50. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali dalam sekolah minggu online. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini dan pimpin kami Tuhan untuk kami mengerti pelajaran pada pagi ini. Berkati kami, sucikan hati kami sehingga kami boleh menerima pengajaran ini dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali hidup digambarkan sebagai suatu pertandingan. Seperti halnya disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara, menyikapi hal ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus terus berlatih di dalam kehidupan ini. Karena setiap hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, tanpa berlatih, kita tidak akan mampu menghadapinya dengan baik. Oleh sebab itu, pelajaran hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana keluarga sebagai balai latihan hidup bagi kita semua. Kalau berbicara keluarga, bisa diartikan keluarga itu adalah merupakan suatu unit terkecil dari suatu kelompok masyarakat. Keluarga memiliki peranan, tugas, dan fungsi yang dapat mengantarkan anggota keluarganya untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau melihat hal ini, keluarga ini mempunyai peran, mempunyai tugas dan fungsi yang besar untuk membawa seseorang kepada kehidupan bermasyarakat. Apa peran, tugas, dan fungsi keluarga? Banyak Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah sebagai tempat untuk kita berlatih hidup. Banyak keluarga yang mengajarkan, khususnya keluarga Kristen yang mengajarkan anak-anaknya dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Seperti contohnya mengajak anak-anaknya untuk beribadah, mengajak anak-anaknya untuk bersekolah minggu. Hal ini merupakan latihan atau pendidikan yang benar bagi anak-anak untuk mengenal Tuhannya, sehingga mereka ketika mereka berhadapan dengan masyarakat, mereka punya dasar yang kuat, khususnya di dalam iman mereka. Ini salah satu contoh keluarga mendidik. Keluarga sebagai latihan hidup, yaitu mendidik, mengajak anak-anak untuk beribadah. Begitu pula di dalam keluarga, kita masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda. Seperti contohnya, seorang ayah bertanggung jawab untuk bekerja. Seorang ibu bertanggung jawab untuk melahirkan. Seorang anak
bertanggung jawab untuk menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Banyak peranan-peranan lain yang bisa dilakukan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar tentang pengajaran pranikah. Hal ini di gereja kita ditetapkan sebagai satu pintu di mana seseorang jika ingin diberkati, mereka harus mengikuti pengajaran pranikah tersebut. Hal ini penting Bapak Ibu Saudara karena di dalam pengajaran pranikah ini calon pasangan ini diajarkan untuk mengenal seperti apa sih keluarga yang dikehendaki Allah, sehingga mereka di dalam membentuk satu keluarga sudah mempunyai model yang benar, keluarga seperti apa yang akan mereka bentuk. Nah, tentunya keluarga Kristen yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Di dalam pranikah ini diajarkan peranan masing-masing anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak. Di dalam pengajaran pranikah ini juga dijelaskan seperti apa kehidupan keluarga Kristen yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ada baiknya ketika pranikah ini diikuti oleh pasangan yang akan menikah. Oleh sebab itu, tidak semua pasangan di dunia ini mempunyai pemikiran yang benar ketika mereka membentuk satu keluarga. Sehingga pentinglah kalau kita belajar memahami keluarga Kristen seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di sini dikatakan bahwa keluarga sebagai balai latihan hidup adalah hal yang sangat penting. Tadi dikatakan bahwa ketika keluarga ini membentuk satu keluarga yang benar, maka masyarakat atau kehidupan bermasyarakat pun akan tetap benar karena mereka mempunyai dasar-dasar yang kuat, khususnya untuk anak-anak di zaman sekarang yang penuh dengan kebiasaan dunia yang bertentangan dengan kehidupan kekristenan yang benar. Kalau seorang anak mengalami didikan yang benar di dalam keluarga, tentunya ketika mereka bermasyarakat, mereka pun akan memiliki ketetapan atau pedoman hidup yang benar, sehingga mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh kehidupan dunia ini. Di dalam berkeluarga, tentunya kita tidak lepas dari permasalahan. Nah, bentuk permasalahan ini pun merupakan satu latihan yang Tuhan berikan untuk kita. Mengapa? Karena dengan kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam keluarga, kita dituntut untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan anggota keluarga. Jadi di sini ketika kita sudah memahami fokus yang sama, yaitu membentuk suatu keluarga Kristen yang baik dan benar, maka tidak ada lagi sifat-sifat egois yang akan muncul di dalam keluarga tersebut. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, seluruh anggota keluarga akan bersama-sama bersatu untuk menghadapi permasalahan ini. Ya memang satu hal yang kami alami ketika kami mendapatkan satu masalah yang besar, yaitu tentang kesehatan. Keluarga bersatu untuk
menyelesaikan atau menghadapi permasalahan ini bersama-sama, sehingga permasalahan ini bisa menjadi lebih ringan karena kita bersama-sama menopang dan bersama-sama menjalaninya. Tentunya tidak terlepas dari kita bergantung kepada Tuhan. Ini salah satu contoh di mana ketika permasalahan atau kesulitan hidup muncul dalam keluarga, keluarga harus bersatu di dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, kita bisa melihat dari ketetapan firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah baca, yaitu tentang kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf ini, kalau kita lihat, Yusuf itu merupakan anak yang disayangi oleh orang tuanya. Tetapi Yusuf ini bukanlah seorang anak yang mempunyai sifat yang manja, tetapi dia merupakan seorang anak yang patuh melakukan perintah ayahnya. Dan bahkan Yusuf ini merupakan seorang anak yang mempunyai hati yang baik. Ketika saudara-saudaranya membenci dia tidak balas dengan membenci mereka, tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dan di dalam Kejadian 37 ayat 5-11 dikatakan bahwa suatu kali Yusuf bermimpi. Bermimpi yang mimpinya bukanlah mimpi biasa, tetapi mimpi yang berasal daripada Tuhan. Mimpi di mana ketika saudara-saudaranya mendengar, saudara-saudaranya bahkan tambah benci kepada Yusuf, sehingga muncullah niat-niat untuk membunuh Yusuf. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, Yusuf dijual dan bahkan difitnah sehingga masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam perjalanan hidup ini, Yusuf mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin di Mesir. Dan ketika terjadi kelaparan yang hebat, Yusuf yang tadinya merupakan seseorang yang menderita, akhirnya menjadi seseorang yang bisa menolong keluarganya. Nah, hati Yusuf ini adalah hati yang baik. Yusuf mempunyai hati yang baik sehingga keluarganya yang bahkan saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada dia, oleh Yusuf dibawa dan dipelihara sehingga berkecukupanlah kebutuhan kehidupan mereka, walaupun di masa itu sedang terlanda kelaparan yang begitu hebat. Oleh sebab itu, kalau kita melihat keberadaan Yusuf dengan kejadian di dalam kehidupannya, seringkali kita berpikir bahwa di dalam satu permasalahan, di dalam satu kesulitan hidup, Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik di dalam masa yang akan datang. Seperti halnya Yusuf. Ketika Yusuf dijual, ketika Yusuf masuk ke dalam kehidupan orang-orang Mesir, Tuhan menyiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin di Mesir ini. Sehingga dengan Yusuf menjadi pemimpin ini, Yusuf bisa menolong keluarganya di dalam masa-masa kelaparan. Hal ini seolah-olah Tuhan sudah menyiapkan keberadaan Yusuf ini di Mesir. Walaupun dengan perjalanan-perjalanan yang mungkin tidak menyenangkan bagi Yusuf. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi permasalahan atau kesulitan, Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang.
Walaupun mungkin saat ini kita tidak memahami kesulitan apa atau kita tidak memahami rencana Allah seperti apa di depan. Tetapi percayalah bahwa seperti Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di dalam setiap permasalahan pasti ada rencana Allah yang baik. Walaupun memang tidak mudah kita memahami atau tidak mudah kita mengerti rencana Allah itu seperti apa yang akan terjadi di dalam atau di balik permasalahan yang kita hadapi. Tetapi seperti Rasul Paulus katakan tadi, marilah kita terus berlatih, terutama di dalam kehidupan kita berkeluarga. Karena di dalam keluargalah kita lebih mudah terbuka dan lebih mudah untuk melatih diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, mengajak anggota keluarga untuk dapat sepaham, sehati, sepikir, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Karena dengan adanya latihan dalam keluarga, kita bisa dibentuk menjadi satu pribadi yang bisa menghadapi dunia luar dengan jauh lebih mudah. Karena kita mempunyai pola yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Dan ketika kita sejalan dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin perjalanan hidup kita, sehingga perjalanan hidup kita akan Tuhan arahkan ketika kita menemui jalan yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa bersama-sama atau terbiasa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Oleh sebab itu, latihan di dalam kehidupan kita tidak boleh berhenti selama kita hidup. Karena ketika kita melatih diri terus-menerus, permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi juga tidak permasalahan-permasalahan yang itu saja, tetapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi juga permasalahan-permasalahan baru, dan tentunya semua bervariasi. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berhenti untuk berlatih. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara, kita membentuk satu keluarga yang memang mempunyai kemampuan untuk mengenal kehidupan Kristus dan untuk mengenal apa yang Kristus mau lakukan dalam kehidupan kita. Jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita di dalam keluarga kita. Karena hal ini merupakan hal yang benar dan hal yang paling tepat untuk kita belajar. Belajar memahami mana sih kehidupan yang benar, mana sih pembentukan keluarga yang benar, semuanya ada di dalam Alkitab. Dan ketika kita memahami hal ini, tidak sulit untuk kita memahami kehendak Allah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama belajar di dalam keluarga, seperti halnya Rasul Paulus katakan bahwa di dalam kehidupan kita harus terus berlatih untuk kita memenangkan pertandingan di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang bertanding, tetapi sedikit yang menyelesaikan pertandingan tersebut sampai akhir, bahkan dengan akhir yang baik. Pada saat ini memang menjadi satu hal yang sulit ketika pandemi corona ini melanda dunia. Semua berubah. Semua hal di dalam kehidupan berubah total. Tidak kita bayangkan sebelumnya. Tetapi memang kenyataannya itu terjadi. Dan bagaimana kita menghadapinya?
Bersyukurlah ketika kita merupakan satu keluarga yang memang sudah berlatih sebelumnya untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Sehingga ketika kita menghadapi hal ini, tidaklah menjadi satu hal yang menakutkan atau hal yang mengganggu bagi kehidupan keluarga kita. Tetapi memang menjadi sangat berat ketika kita di dalam keluarga tidak mempersiapkan diri untuk hal ini. Kita tidak pernah berlatih untuk hal ini. Kita tidak pernah berlatih di dalam keluarga. Ketika kita menghadapi masalah ini, kita akan mengalami kesulitan yang besar. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mulai saat ini membenahi kehidupan keluarga kita kalau kita didapati kurang berlatih dalam keluarga. Untuk apa? Untuk masa depan yang lebih baik. Jadi tidak salah kalau pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa keluarga merupakan tempat untuk melatih kehidupan kita. Karena di dalam keluarga lah kita bisa dibentuk dengan baik. Kalau di masyarakat mungkin kita akan tercampur dengan kehidupan dunia. Tapi di dalam keluarga yang mengenal Kristus, kita akan dibina, dididik, dilatih sesuai yang Tuhan mau. Itu harapan yang diharapkan yang terjadi dalam keluarga Kristen, atau sesuatu yang diharapkan terjadi di dalam keluarga Kristen, membentuk satu keluarga yang mengasihi Allah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki kelas kita masing-masing untuk memperdalam pelajaran hari ini. Mungkin di dalam kelas akan lebih banyak lagi kesaksian-kesaksian hidup yang bisa diutarakan sehingga kita akan semakin mengerti seperti apa sih keluarga yang melatih kita selama ini. Apakah kita selama ini sudah menjalani latihan hidup yang benar di dalam keluarga atau tidak? Ini kita akan bisa diskusikan di dalam kelas. Dan mungkin satu hal lagi yang bisa dibahas adalah mengapa Tuhan memberikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Ini akan menjadi satu bahasan yang menarik. Silakan Bapak Ibu Saudara memasuki kelas masing-masing. Namun sebelumnya saya akan menutup pengajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan sebagai keluarga untuk menjadi pusat latihan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin berkualitas hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengenal dan belajar lebih baik lagi untuk apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.